saya akan membahas 4 pembahasan bahasa Indonesia. Yang pertama, hakikat bahasa Indonesia. Yang kedua, ejaan yang disempurnakan. Yang ketiga, kata, istilah, dan diksi. Dan yang terakhir, kalimat. Oh man, no hoe. Oh man, no hoe. Oh man, no hoe. Oh man, no hoe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fikri Maulana dari Institut Manajemen Data Indonesia. Yang terhormat Ibu Darmina Pratiwi Barus, MPD, selaku dosen pengampu Bahasa Indonesia. Yang pertama kita ngebahas hakikat Bahasa Indonesia. Sejarahnya, Bahasa Indonesia pada dasarnya berasal dari bahasa Melayu. Lebih tepatnya, pada zaman Kerajaan Sriwijaya digunakan sebagai bahasa penghubung antar suku pelosok di pelosok Nusantara. Kedudukan bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting, seperti tercantum pada ikrar ketiga Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Ini berarti bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Selanjutnya fungsi. Fungsi ini ada beberapa, yaitu sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, lambang identitas nasional, alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Dan yang terakhir, alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku, bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Di sini ada variasi. Variasi bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama, variasi bahasa dari segi penutur. Yang kedua, variasi bahasa dari segi pemakaian dan dari segi bahasa dari segi keformalan. Yang pertama, variasi bahasa dari segi penutur adalah variasi bahasa yang disebabkan oleh perbedaan penuturnya. Biasanya, variasi bahasa ini muncul karena perbedaan asal-usul, status sosial, kelompok, masyarakat, pekerjaan, dan sebagainya. Yang kedua, variasi bahasa dari segi pemakaian berkenaan dengan pemakaian atau fungsinya. Variasi bahasa ini disebut juga fungsiolek atau register, yaitu variasi bahasa yang menyangkut keperluan atau bidang yang akan dibicarakan. Yang ketiga, variasi bahasa dari segi keformalan. Ada beberapa jenis dari segi keformalan ini. Yang pertama, variasi bahasa beku, variasi resmi, variasi usaha, variasi santai, variasi akrab, dan variasi berdasarkan sarana komunikasi yang digunakan. Selanjutnya, variasi baku. Variasi baku adalah bahasa yang paling formal yang digunakan pada situasi seperti hikmat, seperti upacara agama, kenegaraan, dan khotbah. Selanjutnya, variasi bahasa resmi atau bisa disebut formal memiliki beberapa ciri antara lain seperti kemantapan tata bahasa, penggunaan kosakata yang resmi dan lengkap, serta tidak disingkat-singkat, dan kalimatnya terpilih dan memiliki makna yang jelas, tidak ambigu. Dan terakhir, variasi usaha. Variasi usaha ini lazim digunakan dalam dunia perdagangan, periklanan, dan media massa. Pada variasi ini, ciri keformalan tetap ada meskipun tidak kaku. Peristiwa lain yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Indonesia di era kemerdekaan sampai saat ini. Peristiwanya ada beberapa. Yang pertama, Kongres Bahasa Indonesia II di Medan pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1954. Nah, ini merupakan salah satu perwujudan tekad bahasa Indonesia untuk terus-menerus menyempurnakan bahasa Indonesia baik dalam kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan maupun sebagai bahasa negara. Yang kedua,
peresmian penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau biasa disebut EYD pada 16 Agustus 1978 oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto pada pidato kenegaraan di hadapan sidang DPR yang dikuatkan pula dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1978. Yang ketiga, penetapan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan pada 13 Agustus 1972 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu ejaan yang disempurnakan. Pertama, ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Beberapa ejaan resmi yang pernah berlaku sampai saat ini dalam bahasa Indonesia telah dikenal 3 nama. Yang pertama, ejaan Van Hofficiën, yang kedua, ejaan Republik atau ejaan Swandi, dan yang terakhir, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Nah, komponen-komponen ejaan terdiri dari 4, yaitu pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Nah, gabungan kata atau biasa lazim disebut majemuk. Yang pertama, majemuk yang ditulis terpisah, contohnya duta besar, kambing hitam, simpang 4, mata pelajaran. Nah, yang selanjutnya, gabungan kata yang menimbulkan salah satu pengertian dan dapat ditulis dengan menambahkan tanda penghubung, yaitu contohnya anak istri Ali, ibu bapak kami, buku sejarah baru. Dan yang terakhir, gabungan kata yang dirasakan sudah padu benar ditulis rangkai, contohnya ada kalanya, apalagi, daripada, darmaki, duka cita. Suku kata. Suku kata berdasarkan penggalan kata dasar dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, jika di tengah ada kata huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan antar kedua huruf vokal itu. Contohnya, buah, main. Yang kedua, huruf diftong, ai, dan oi, tidak dipenggal. Contohnya, pandai, aula, saudara. Yang ketiga, jika di tengah kata ada konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalan dilakukan sebelum konsonan itu. Contohnya, bapak, lawan, dengan. Yang keempat, jika di tengah kata dasar ada dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya di antara huruf konsonan tersebut. Contohnya, April, mandi, sanggup, sombong. Yang kelima, jika kata dasar ada 3 huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan suatu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan yang kedua. Contohnya, ultra, infra, bentrok, instrumen. Yang keenam, gabungan huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi tidak dipenggal. Contohnya, bangkrut, bangsa, ikhlas, kongres, sanggup, makhluk. Nah, berdasarkan pemenggalan dengan kata awalan, akhiran, atau partikel dilakukan di antara bentuk dasar imbuhan atau partikel itu sendiri. Yaitu yang pertama, pemenggalan kata berimbuhan yang bentuk dasarnya mengalami perubahan dilakukan seperti kata dasar. Contohnya, menutup, memakai, menyapu, mengecat, penolong, pemikir. Yang kedua, akhiran, i tidak dipisah pada pergantian baris. Yang ketiga, pemenggalan kata bersisipan dilakukan seperti kata dasar. Contohnya, gelembung, gemuruh, gerigi, sinambung, telunjuk. Yang keempat, pemenggalan tidak dilakukan pada suku kata yang terdiri atas satu vokal. Contohnya, itu, mau. Yang kelima, jika sebuah kata terdiri atas 2 unsur atau lebih, dan satu unsur itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalan dilakukan di antara unsur-unsur itu,
tiap-tiap unsur gabungan ini dipenggal seperti pada kata dasar. Contohnya, ultra, infra, bentrok, instrumen. Keenam, nama orang, badan hukum, atau nama diri lain yang terdiri atas dua unsur atau lebih dipenggal pada akhir baris di antara unsur-unsurnya, yaitu tanda pisah. Unsur nama yang berupa singkatan tidak dipisah, contohnya bangkrut, bangsa, ikhlas, kongres, sanggup, makhluk. Yang terakhir, penggunaan tanda baca itu ada 15. Di antaranya yang pertama, tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda elipsis, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung siku, tanda petik tunggal, tanda garis miring, dan terakhir ada tanda penyingkat atau apostrof. Pembahasan yang ketiga yaitu kata, istilah, dan diksi. Kata dapat diartikan sebagai bentuk lingual yang memiliki urutan fonem yang tetap. Misalnya, kata ramah sudah dengan urutan fonem yang tetap, yang posisi masing-masing fonemnya tidak dapat dirubah lagi. Kata bebas yang dirubah menjadi bentuk perimbuhan, kata ulang, dan kata menjemuk juga masih dapat disebut sebagai kata. Namun, dalam kata berimbuhan, kata ulang, maupun kata menjemuk juga memiliki fonem yang tetap dan tidak dapat dirubah dengan penambahan atau pengurangan fonem pada kata itu. Sumber kata ada dua, yaitu yang pertama sumber dalam bahasa Melayu, bahasa serumpun, yang kedua sumber luar, yaitu bahasa asing. Istilah merupakan sebuah kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus dan penggunaannya terbatas pada ranah kegiatan atau bidang keilmuan tertentu. Dari segi makna, istilah itu sifatnya monosemantis, artinya hanya memiliki satu makna, tidak ganda atau polisemi. Sumber istilah ada 3 pengambilan istilah bahasa Indonesia, diantaranya yang pertama, bahasa Indonesia Melayu, bahasa-bahasa daerah serumpun, dan terakhir, bahasa asing. Diksi adalah pilihan kata dan menggunakannya dalam rangkaian kalimat yang efektif sebagai wahana penyampaian maksud atau pikiran kepada orang lain. Makna konotatif dan denotatif. Makna konotatif untuk makna subjek penutur atau masyarakat penutur yang diberikan kepada kata tertentu. Makna konotatif dapat juga dikatakan makna yang menyimpang dari makna sebenarnya dari suatu kata. Penyelumpungan makna seperti itu dapat terjadi karena penutur atau masyarakat bahasa memiliki dengan nilai rasa tertentu. Sedangkan makna denotatif adalah makna dasar atau makna umum. Makna terakhir ini secara kronologis lebih dahulu diperoleh oleh sebuah kata daripada makna-makna lain yang menyusul kemudian. Pembahasan terakhir kita yaitu kalimat. Nah, kalimat adalah kesatuan bahasa berupa kata atau rangkaian bahasa yang dapat berdiri menyampaikan makna yang lengkap, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan naik turun, keras lembut, disela jeda, dan diakhiri intonasi. Final yang diikuti kesenyapan, dalam wujud tulisan, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda tanya, tanda titik, atau tanda seru, sepadan dengan intonasi final. Subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis. Bagian kalimat berupa subjek dapat diidentifikasi melalui hal berikut. Yang pertama, subjek harus bersifat definit atau tertentu. Yang kedua, pada umumnya subjek berupa nomina, frasa nomina, atau pronominal yang berperan sebagai pelaku atau pokok. Predikat adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis tentang subjek. Wajib tidaknya kehadiran objek dan pelengkap dalam sebuah kalimat ditentukan oleh predikatnya.
Objek dalam struktur kalimat dituntut oleh predikat yang berupa verba aktif transitif. Verba aktif transitif adalah verba yang ditandai oleh afiks, mengkan, mengi, memperkan, memperi. Objek berfungsi melengkapi predikat berupa aktif transitif. Objek biasanya berperan sebagai sasaran, hasil, dan peruntung. Perlengkap. Perlengkap dalam struktur kalimat dituntut oleh predikat berupa verba intransitif pada kalimat aktif, berfungsi melengkapi predikat berupa aktif intransitif. Keterangan. Berfungsi memberikan penjelasan tambahan kepada unsur subjek dan predikat. Nah, jenis-jenis kalimat dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yakni berdasarkan jumlah subjek dan predikatnya, berdasarkan kelengkapan fungsi sintaksisnya, dan yang terakhir berdasarkan susunan fungsi sintaksisnya. Yang pertama, jenis kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas klausa. Kalimat ini mempunyai satu subjek dan satu predikat. Yang kedua, kalimat menjemuk. Kalimat menjemuk adalah bentuk kalimat luas sebagai hasil dari penggabungan atau perluasan kalimat tunggal sehingga membentuk satu pola atau pola kalimat baru di samping pola yang sudah ada. Yang ketiga, kalimat lengkap dan kalimat tidak lengkap. Kalimat lengkap adalah kalimat yang mengandung klausa lengkap, terdiri atas unsur S dan P, bahkan ada unsur objek, pelengkap, dan keterangan. Jika predikat menghendaki kehadirannya, kalimat ini disebut juga kalimat mayor atau kalimat berklausa. Contoh kalimat-kalimat pada pembahasan sebelumnya merupakan contoh kalimat lengkap. Kalimat tak lengkap adalah kalimat yang terdiri atas klausa tak lengkap, yang terdiri dari S, subjek saja, atau predikat saja, atau objek saja, atau keterangan saja. Yang termasuk ke dalam jenis kalimat tak lengkap adalah kalimat elips, kalimat sampingan, kalimat urutan, dan kalimat minor. Yang keempat, kalimat elips adalah kalimat tidak sempurna yang bentuk dasarnya karena ada unsur-unsur yang hilang. Yang kelima, kalimat sampingan. Kalimat sampingan adalah kalimat tak lengkap yang terdiri dari klausa tak lengkap dan diturunkan dari kalimat bersusun. Yang keenam, kalimat urutan. Sebenarnya, kalimat lengkap tetapi mengandung konjungsi yang menyatakan bahwa kalimat itu bagian dari kalimat lain. Yang ketujuh, kalimat minor. Kalimat minor adalah kalimat dengan pola kalimat yang tidak lengkap dan mempunyai pola intonasi final. Jenis kalimat ini ada yang berstruktur klausa dan ada yang tidak berstruktur klausa. Yang kedelapan, kalimat inversi. Kalimat inversi adalah kalimat yang predikatnya mendahului subjek dan berfungsi untuk menegaskan makna dan kalimat tersebut. Dan yang terakhir, ada kalimat efektif. Adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, pengucapan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.